Halo Sobat JPW, ketemu lagi dengan saya Togu. Pada video kali ini saya ingin sharing ya mengenai cara membuka kedai kopi atau kafe, langkah awal dalam membuka kedai kopi atau kafe. Sebelum kita berbicara mengenai masalah teknis, ya, pada video kali ini saya ingin mengajukan satu pertanyaan ke Sobat JPW semua yang jika Sobat JPW bisa jawab, itu tandanya ya, Anda sudah siap untuk membuka kedai kopi atau kafe. Apa pertanyaannya? Yuk kita tonton video ini sampai selesai. Oke, yuk langsung aja. Jadi beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan ya dari teman-teman, dari customer ya, itu yang baru ingin memulai bisnis kopi, ingin membuka kedai kopi atau kafe. Langkah awal apa sih yang harus saya lakukan sebelum saya membuka kedai kopi atau kafe biar kedai kopi atau kafe saya ini bisa lancar, bisa jalan, bisa sukses. Saya selalu bilang seperti ini sama mereka. Sebelum Anda memutuskan membuka kedai kopi atau kafe ya, ada satu pertanyaan yang harus Anda jawab, yang harus kalian jawab. Kalau kalian bisa jawab pertanyaan ini, itu tandanya kalian sudah siap. Ya, sudah siap untuk membuka kedai kopi atau kafe. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah, kenapa saya harus berkunjung ke kedai kopi atau kafe Anda? Jika Anda bisa jawab dengan baik dan benar, itu tandanya Anda sudah siap. Ya, tapi jika belum siap, jika Anda tidak bisa ngejawab atau jawabannya asal jawab, itu tandanya Anda belum siap. Lebih baik jangan buka dulu. Karena resiko gagalnya akan sangat tinggi sekali. Ya, ini adalah pertanyaan basic, tapi ini fundamental banget, ini pondasi banget. Ya, contoh seperti ini. Contoh yang jawabannya ngasal nih, misalnya seperti ini. Kenapa saya harus berkunjung ke kafe Anda? Terus Anda jawab, karena kopi di tempat saya enak. Terus orangnya bilang begini, saya misalkan yang nanya gitu saya ya, kenapa sih kok gue harus berkunjung ke tempat lu? Kenapa sih gue harus berkunjung ke kafe lu? Terus lu jawab gitu. Karena di tempat gue kopinya enak. Gue akan jawab lagi, emang di tempat lain kopinya nggak enak? Tahu dari mana lu tempat lain kopinya nggak enak? Nah, lu mau jawab apa kira-kira kalau ada orang ngomong begitu? Bingung kan? Kopi enak itu harus ada parameternya. Kenapa Anda bisa bilang kopi Anda lebih enak dibandingin tempat lain? Apa kelebihannya? Apakah kopinya bijinya khusus, bijinya pilihan, dan benar-benar terbukti ketika di cupping, ketika dicoba memang lebih enak? Atau lebih enak dalam sisi apa, misalkan lebih puas, porsinya lebih besar dibandingin tempat lain, atau harganya lebih murah, atau gimana, kita juga nggak tahu ya. Itu benar-benar harus bisa dibuktikan, parameternya harus jelas. Kopi saya lebih enak dibandingkan dengan tempat lain. Enaknya apa gitu? Emang tempat lain nggak enak? Kok lu bisa klaim kopi lu lebih enak? Nah, itu adalah jawaban-jawaban sederhana yang harus dipikirkan, pertanyaan sederhana yang harus dipikirkan jawabannya. Karena kalau kita tidak bisa memberikan value, nilai tambah ya terhadap tempat kita, itu tempat kita paling bukanya hanya pada saat opening aja. Setahun pertama oke, bisa ramai, habis itu ditinggalin. Kenapa? Karena orang cuman gitu doang ternyata. Nggak ada nilai tambahnya, nggak ada kelebihannya. Ketika Anda menjawab, kopi saya lebih enak dibandingkan dengan tempat lain. Enaknya tuh apa? Parameternya harus jelas. Misalnya, kopi saya ini di roastingnya ini dengan alat khusus misalnya, sehingga menghasilkan roasting profile yang balance, yang nikmat. Ya, buat diminum kopi latte itu enak, dicampur susu, buat black coffee juga enak, rasanya balance, gurih, ya, dan bikin nagih, dan juga tidak bikin perut kembung atau emah itu kambuh, misalnya seperti itu. Tapi jawaban itu benar-benar harus bisa Anda buktikan. Anda harus riset dulu kompetitor di sekitar lokasi Anda, minimum 5 kilo lah. 5 kilo dari kafe tempat Anda berada, itu Anda survei dulu kualitas kopinya kayak gimana. Oh, ternyata yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Apa yang bisa gue buat agar kopi gue beda dari sekeliling gue? Itu Anda harus pikirin. Itu nanti akan jadi nilai tambah buat Anda. Jadi Anda bisa jawab ke customer itu enak dan jelas memang terbukti. Itu contoh. Anda mungkin akan ngejawab kayak gini. Karena di tempat saya nyaman. Saya akan tanya lagi, emang di tempat lain nggak nyaman? Kok lu bisa klaim tempat lu lebih nyaman, lebih enak? Apa yang bikin tempat lu lebih nyaman, lebih enak? Bisa jawab nggak? Kalau masih jawabannya masih mikir, tar dulu.
Jangan buka dulu, pikirin dulu yang bener apa. Survei dulu tempat lain, mereka tempatnya nyamannya seperti apa. Ya, Anda ngukur nih, oh tempat ini nyaman nih, nyamannya seperti ini. Gimana agar tempat saya lebih nyaman? Tempat ini nyaman tapi kekurangannya ini, berarti kekurangan itu bisa saya tutupin di tempat saya. Itu akan jadi nilai tambah saya. Mereka nyaman tapi kok kadang mejanya suka berdebu. Berarti Anda harus lebih giat lagi dalam masalah kebersihan. Jadi harus benar-benar bersih. Atau misalkan nyaman tapi sempit misalnya, oh berarti saya harus, tempatnya harus lebih longgar lagi nih, lebih ada jarak nih antara satu meja. Jadi nggak terlalu sempit, nggak terlalu sumpek misal. Atau lagi, oh di sana nyaman tapi kursinya sedikit, cuma 10 table, oh berarti Anda bisa buat di 20 table jika memungkinkan ya. Atau misalnya di sana nyaman tapi nggak ada musolanya, Anda mungkin bisa bikin musola. Nyaman tapi nggak ada wifi-nya, Anda bisa bikin wifi. Ya, jadi ketika Anda bilang tempat saya lebih nyaman, itu nyamannya apa? Di sana panas, oke, gue bikin tempat gue dingin. Atau apalah, terserah. Jadi survei dulu kompetitor seperti apa, nyamannya seperti apa, lalu Anda mau memberikan nilai tambah apa, memberikan pembeda apa, ya antara nyamannya tempat Anda dan kompetitor. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana. Jadi gini, umumnya kalau kedai kopi atau kafe itu, kita itu bermain di ranah menu, ya kita bermain di ranah pelayanan, kita bermain di ranah fasilitas, ya kita bermain di ranah kenyamanan tempat. Jadi sebenarnya ada 4 poin utama di kedai kopi atau kafe yang bisa kita mainkan ya, di menu, pelayanan, fasilitas, dan kenyamanan. Nah, dari masing-masing poin ini ya kita harus punya pembeda dari kompetitor kita. Ya minimum radius 5 kilo lah dari tempat kita, itu kita harus ada pembeda. Jadi orang itu punya alasan untuk berkunjung ke tempat kita. Tapi jika kita masih sama-sama aja kayak sekeliling-keliling kita, tetangga-tetangga kita, ya itu nanti akan berat gitu loh, akan berat buat bersaing, akan berat buat bersaing dengan tempat yang sudah punya nama. Kalaupun tempat Anda ramai, itu paling hanya pas opening aja, setahun pertama ramai, habis itu ditinggalin. Orang biasa aja, nggak ada sesuatu experience yang baru gitu, nggak ada pengalaman baru yang bisa kita tawarkan ke mereka. Ya, jadi pertanyaan yang kenapa saya harus berkunjung ke kafe Anda itu krusial banget, itu penting banget. Ya, itu menjadi pondasi dasar sebelum Anda melangkah lebih jauh, ya, dalam rencana pembukaan kedai kopi atau kafe Anda. Ini pun berlaku untuk kedai kopi atau kafe yang sudah berjalan, tapi mungkin menurut Anda masih omsetnya masih kurang, kondisinya masih sepi. Mungkin Anda kurang menambahkan nilai tambah itu tadi. Anda masih biasa-biasa aja, masih standar-standar aja. Sama aja kayak tempat-tempat lain. Kalau kita tidak punya pembeda, kita akan berat untuk bersaing. Karena apa? Karena orang lain juga melakukan hal yang sama. Tempat kita tidak menjadi istimewa gitu loh. Jadi pikirin banget hal-hal yang sifatnya fundamental tadi, jangan pernah dilupain. Jangan buka asal buka. Ya, pikirin dulu hal paling dasar yang tadi. Kalau udah siap, udah tahu kita mau ngapain, udah tahu kita bisa memberikan nilai tambah apa, baru kita buka. Oke, mungkin di antara sobat JPW semua ada yang bertanya, lah terus kalau JPW Cafe and Resto sendiri apa kelebihannya dibandingkan dengan tempat lain? Oke, kita bicara tempat lain adalah tempat radius 5 kilo di sekitar JPW Cafe and Resto ya, karena kita bicara tempat konvensional, kita bicara sebuah tempat kafe yang orang bisa dine in. Kalau ada yang bertanya kayak seperti itu ke saya bisa jawab dengan mudah. Pertama, di JPW Cafe and Resto menunya lengkap. Menu kita menu makanan berat ada, menu ringan juga ada, dessert juga ada, makanan berat mulai dari Chinese, ya mulai dari Western sampai Indonesian food gitu kita lengkap. Ya minumannya mulai dari aneka kopi dan non kopi juga ada. Ya range menu kita tuh mungkin ada kali, kalau di total mungkin ada 100 menu kali. Ya, jadi menu kita lengkap dan tidak semua kafe di sekitar JPW itu melakukan hal itu. Banyak juga yang tidak lengkap. Gitu, itu menjadi nilai tambah kita. Dan kalau teman-teman datang ke JPW Cafe and Resto, mungkin teman-teman bisa cobain kualitas dari menu yang kita tawarin, bandingin dengan sekitar JPW. Ya, nanti Anda bisa kasih komen, apakah menu JPW itu standar atau di atas mereka dengan harga yang kita tawarkan. Ya, banyak tempat yang lebih kecil dari JPW, harganya lebih mahal banyak, tapi kita menawarkan harga yang worth it, harga yang layak, bahkan cenderung terjangkau dengan apa yang kita tawarkan. Itu pertama, dari sisi menu kita lengkap banget dan belum banyak di sekitar kita yang melakukan hal ini. Ya, karena untuk menyiapkan menu yang lengkap, range-nya luas itu memang agak susah, butuh sarana dan prasarana yang memadai, terutama di kitchen dan barnya. Ya, jadi menu kita lengkap dan rasanya per item itu per menu, ya kalau menurut saya pribadi,
ya sudah cukup oke lah ya. Karena saya nggak mau ngomong kecap nomor 1, silakan datang ke JP Cafe and Resto, cobain aja. Menu kopinya cobain, menu makanan beratnya cobain, entah itu nasi gorengnya, mie-nya atau apa ya, banyak lah nasi-nasian gitu banyak ya, lauk-lauk itu banyak. Silakan dicoba aja. Ya, atau menu Italinya, spaghettinya, ya, atau angel hair-nya, carbonaranya, aglio olio, macam-macam lah, banyak sih kita menunya. Lalu kelebihan dari JP Cafe and Resto sendiri adalah kita parkirannya luas banget. Jadi JP Cafe and Resto itu berada di sebuah komplek perukoan, Ruko Verbena. Itu parkirannya luas. Jadi kita gabung ruko jadi satu, ruko itu parkirannya gabung jadi satu. Dan itu kalau mobil berjejer ya, di situ mau 50 mobil juga cukup. Ya, jadi kelebihan kita adalah parkirannya luas. Sedangkan banyak di tempat lain ya di sekitar JP itu yang parkirannya sempit. Ya, itu menjadi nilai tambah kita juga. Mau tempatnya bagus, kalau parkirannya sempit orang malas datang. Ya, jadi parkiran luas ini juga menjadi nilai tambah dari JPW. Ya, lalu kalau dari pelayanan ya, mungkin kalau dari pelayanan masih standar lah ya. Kita melayani dengan baik, fast respon, delivery-nya cepat. Ya, cuman memang kendala kita ketika orang datang berbarengan full dalam waktu yang sama, biasanya pendingan itu sekitar 30-45 menit untuk menu orderan yang makanan yang butuh proses lama kayak nasi goreng, mie goreng. Itu memang masih jadi kendala kita. Misalkan full langsung berapa puluh orang pesen dengan menu yang harus segera saji tapi harus dimasak dulu gitu loh. Bukan yang sudah ready, itu memang butuh waktu dan saya rasa di tempat lain pun terjadi hal yang sama ya. Kecuali manpowernya ditambah 2 kali lipat, peralatannya ditambah 2 kali lipat mungkin bisa. Ya. Kalau dari pelayanan menurut kita masih standar, masih sama aja dengan tempat lain ya. Mungkin teman-teman yang sudah ke JP bisa lihat ya. Belum kita standar, tapi kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kita berusaha ramah, kita berusaha fast respon, kita selalu menerima saran dan kritik dengan baik. Ya, kita tidak pernah menanggapi itu dengan kesel, dengan apa enggak, kita selalu open. Ya, kita selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, benar nggak sih pelayanan di JP itu baik atau enggak? Ayo Sobat JPW datang ke JPW Cafe and Resto dan buktikan sendiri. Benar nggak sih yang saya omongin? Kalau ternyata nggak benar, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar atau komplain di nomor saran dan kritik ya. Di 0856 8557 557 itu langsung saya yang pegang. Ya, kalau ada yang tidak memuaskan silakan kritik, silakan komplain. Ya biar saya juga tahu. Tapi sejauh ini sih kalau menurut saya sudah cukup lah ya, sudah cukup baik. Dari menu oke, dari pelayanan oke, sudah tadi. Dari fasilitas ya, kita fasilitasnya cukup lengkap ya. Jadi kalau teman-teman datang ke JPW Cafe and Resto itu ketika masuk ke lantai pertama itu teman-teman akan melihat showroom. Di situ kita menjual semua peralatan kopi mulai dari mesin, perlengkapan bar, barista tool, sampai biji kopinya juga ada. Ya, lalu di bagian belakang kita ada coffee roastery-nya juga. Jadi kita goreng semua kopi kita tuh sendiri ya di sana. Jadi ketika teman-teman masuk akan menemukan showroom. Ini adalah sebuah experience baru ketika showroom dan cafe menjadi satu. Jadi ini merupakan nilai tambah ya, nilai tambah dari sisi edukasi dan entertainment ibaratnya ya. Jadi customer itu bisa melihat mesin kopinya itu seperti apa, cara gorengnya seperti apa, biji kopinya ketika masih mentah seperti apa. Ya, jadi tempat kita tuh jadi satu antara showroom dan cafe. Showroom di lantai 1, cafe di lantai 2 dan lantai 3. Kita juga ada musola, kita ada wifi, kita ada private room atau meeting room di lantai 3 dan ini kapasitasnya juga cukup besar, 9 kali 5 meter, yaitu bisa 35 sampai 50 orang. Ya. Dan fasilitas ini free. Ya, jadi tidak ada biaya sewa tempat. Cukup ada dikenakan minimum order makanan saja dan ini masih jarang orang yang melakukan ini. Jadi sewa private room di JPW itu, meeting room itu murah banget dan itu banyak banget yang sewa. Ya karena memang murah ya, dan makanannya pun menurut saya layak dan enak, dan itu mungkin teman-teman bisa coba sendiri langsung ya. Kalau yang kerja di kantor atau apa yang ingin mengadakan meeting atau apa, mungkin bisa coba deh tempatnya di JPW ya. Mungkin itu bisa menjadi solusi dan bisa memuaskan Sobat JPW semua gitu ya, dengan seperti apa yang saya omongin tadi. Dan selain itu di JPW Cafe and Resto juga ada live music ya. Di live music JPW Cafe and Resto itu kita ada live music setiap hari ya, mulai dari jam 4:30 sampai jam 10 malam ya. Dan ini di sekitar JPW belum banyak nih ya tempat yang mengadakan live music setiap hari ya. Mungkin biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Dan ini kalau di JPW itu setiap hari. Selain ada live musik setiap hari, bandnya pun profesional. Memang kita udah pilih band-band yang benar-benar memang bagus, memang layak.
Lalu kualitas soundnya pun kualitas sound yang terbaik. Jadi orang yang denger itu bisa mendapatkan pengalaman live musik yang memang memuaskan, yang memang happy gitu loh, dengan kualitas sound yang bagus. Bener atau enggak? Ayo teman-teman datang ke live musiknya JPW Cafe and Resto dan buktikan sendiri. Bener nggak sih omongan saya? Di JPW Cafe and Resto juga ada ruangan semi outdoornya di bagian belakang, yaitu kita kasih nama Romantic Room. Jadi Romantic Room itu ruangan semi outdoor, ada atapnya tapi terbuka gitu ya. Nah itu kita peruntukan khusus orang-orang yang memang ingin privacy, ingin ngobrol santai, ingin fokus, ngobrol dengan tenang. Nah itu kita sarankan di Romantic Room ya, buat yang merokok juga lebih enak di situ. Jadi selain ada ruangan indoor, kita ada juga ruangan outdoor, yaitu di bagian belakang, dan itu tempatnya juga cukup luas ya, cukup besar ya. Ya jadi secara ruangan pun kita cukup lengkap. Ya, lantai 1 kita masuk ada showroom, ada roastery, lantai 2 itu ada no smoking area. Ya, lalu di bagian belakang ada smoking area, di lantai 2 di Romantic Room, lalu kalau naik ke lantai 3 itu ada tempat buat live music, itu pun smoking area. Lalu di lantai 3 bagian belakang itu ada private room ya, private room buat meeting ya, buat gathering, buat acara ulang tahun, bahkan wedding pun kita beberapa kali sudah mengadakan wedding di JPW Cafe and Resto, dan itu bisa teman-teman coba juga ya. Nah, ketika ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa sih saya harus berkunjung ke JPW Cafe and Resto? Saya bisa menjawab dengan pasti dan yakin. Gitu loh. Ya, dari semua sisi kita punya nilai tambah yang banyak belum dilakukan oleh kompetitor di sekitar JPW. Gitu. Nah, itulah juga hal-hal yang harus teman-teman lakukan agar teman-teman itu punya nilai tambah, punya daya tarik bagi konsumen untuk datang ke tempat Anda. Oke, jadi kesimpulannya adalah sebelum Anda membuka kedai kopi atau kafe, sebelum Anda mengeluarkan duit yang banyak, ya, investasi yang besar, ajukan pertanyaan tadi kepada diri Anda sendiri. Kenapa saya harus berkunjung ke kedai kopi atau kafe Anda? Ya, kalau Anda sudah bisa jawab dengan yakin, ya, sudah bisa memberikan nilai tambah kepada customer, itu tandanya Anda sudah siap untuk membuka kedai kopi atau kafe, dan peluang Anda untuk sukses itu akan sangat besar. Kenapa? Karena Anda mempunyai nilai tambah, Anda mempunyai pembeda ya dibandingkan dengan tempat lain di sekitar Anda. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga tips ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang ingin membuka kedai kopi atau kafe. Ya, semoga rencana teman-teman semua bisa sukses, kedai kopi atau kafenya bisa semakin besar, punya cabang di mana-mana. Jangan lupa untuk terus memberikan support kepada channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.